Yo, what's up guys? Welcome back to Bikes, Binusian Podcast edisi Curhatan Binusian bersama saya Egi Agustedi and let's go. Jadi jurusan psikologi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang mental, pikiran, dan juga human behavior. Jadi di psikologi BINUS sendiri, mahasiswanya itu nanti kita dibekali beberapa prinsip psikologi dan penerapannya gitu Kak. Ada psikologi industri, terus nantinya juga ada psikologi pendidikan. Oke, jadi di episode Bikes hari ini kita sudah kembali kedatangan salah satu mahasiswa dari jurusan favoritnya Binus University nih guys. Langsung aja kita sambut, bersama kita sudah hadir Adriana dari jurusan psikologi. Halo Ana. Halo Kak Egi. Ya, gimana kabarnya Ana? Kabarnya baik sih Kak, Alhamdulillah. Kak Egi sendiri gimana nih? Baik, baik. Tetap semangat ya Ana ya, walaupun kita masih di tengah pandemi, kita harus tetap semangat ya. Ya, benar banget Kak, harus tetap semangat. Oke, Ana, kalau boleh tahu nih Ana sekarang jurusan berapa? Sorry. Ah, Semester, aduh aku sampai nggak fokus nih. Semester Semester berapa? semester 2. Oh, semester 2. Iya. Berarti masih bisa dibilang mahasiswa, dibilang baru juga udah enggak ya. Mahasiswa baru lewat lah ya. Baru Mahasiswa setahun. online. Oh ya, mahasiswa online. Ya Kak. Oke, gimana nih? Ana udah setahun ngerasain kuliah di BINUS. Ada nggak kesan singkatnya gitu? Enakkah atau capekkah atau gimana? Nah, karena aku ini baru masuk ya Kak, terus aku tuh kan masih Mm-mm. online, jadi kayak 2 semester kemarin tuh masih online. Mm-mm. Jadi kalau online itu ya gitu sih Kak, enak tapi ada nggak enaknya juga. Enak tapi ada nggak enaknya. Ya tapi Mm-mm. ya kita ngomong-ngomong kuliah online, Ana nih pas masuk langsung kenanya online ya. Nah, Wah, mm-mm. aduh. Udah pernah datang ke kampus belum Ana sebelumnya? Udah sih Kak, tapi cuman sekali. Oh, tapi nggak apa-apa. Yang penting udah pernah nyobain ya, ngelihat Nah, kampus bisnis kayak gimana modelnya yang ya. penting udah pernah lihat. Oke, Ana, kita kembali ke jurusan kamu nih, Ana. Dari jurusan psikologi. Nah, boleh nggak sih Ana dijelasin secara singkat gitu tentang jurusan psikologi? Kira-kira psikologi itu apa sih yang dipelajarin gitu loh? Oke, aku jelasin secara garis besar aja ya, Kak. Boleh, boleh. Jadi jurusan psikologi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang mental, pikiran, dan juga human behavior gitu Kak, atau perilaku manusia. Nah, kita juga mempelajari dan meneliti alur pemikiran, terus alasan di balik perilaku dan tindakan setiap manusia. Contohnya kayak, kan aku nggak mungkin jadi aku sekarang tanpa adanya kayak background-background aku yang dulu gitu, kakak juga. Ya, kurang lebih Mm-mm. kayak gitu sih, Kak. Waduh, berarti Ana nih udah cukup expert ya membaca karakteristik orang ya? Enggak. Oh Jangan, enggak. enggak dong, Kak. Oke, jadi belajar mental, kemudian background dari orang. Nah, ini Mm-mm. kayaknya menarik ya jurusan psikologi. Dulu juga aku sempat tertarik sih sama jurusan psikologi nih, kayak bisa mempelajari manusia kan kayak gimana kan. Oh gitu, Kak. Kenapa enggak jurusan psikologi aja, Kak? Ada satu dan lain hal lah. Oke. Oke. Nah, untuk jurusan psikologi nih Ana ya, kita kan bisa bilang cukup banyak universitas yang punya jurusan psikologi gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak sih alasan khusus kenapa sih kita harus kuliah di jurusan psikologinya BINUS gitu, dari apa yang sudah Ana rasakan di BINUS, kemudian dari mungkin teman-temannya Ana sudah sharing kayak gimana. Nah, kira-kira ada nggak sih wejangan ya atau saran kenapa sih kita harus ambilnya psikologinya BINUS gitu loh? Apa yang sih yang membedakan dengan psikologi di jurusan di universitas lain? Oke, jadi menurut aku sendiri kayak keunggulan jurusan psikologi di BINUS itu yang pertama itu karena akreditasinya itu A kan Kak. Terus Mm-mm. yang kedua,
di BINUS kan nanti juga ada magangnya di semester 6 kalau aku. Nah, itu menurutku yang membedakan juga sih dari jurusan-jurusan di univ lain juga. Karena nanti kalau magang kan kita nggak hanya belajar tentang teori-teori, karena di psikologi itu lumayan banyak sih Kak teori-teorinya. Jadi nanti kita saat magang juga bisa langsung gitu menerapkan apa yang kita pelajari. Terus Kak, yang Mm-mm. terakhir itu di psikologi BINUS itu nggak ada persyaratan tentang kayak dulunya di waktu SMA itu dia jurusan IPA atau IPS gitu. Karena ada Benar. beberapa univ itu yang harus IPA gitu atau harus IPS. Nah, sedangkan di BINUS itu nggak ada. Soalnya nanti kita juga belajar tentang sejarah, biologi gitu sih, Hmm, Kak. oke. Oh, belajar sejarah dan biologi Iya, juga selama kuliah gitu. iya, Kak. Waduh, ini cukup menarik nih kan tadi yang tadinya kita mungkin berpikir belajar sifat-sifat manusia, tapi ternyata Nah, belajar sejarah dan psikologi juga. Nah, kalau untuk pembelajarannya nih Ana nih dari semester kamu kan sudah semester 2 ya. Tapi ya. mungkin kan punya kakak-kakak kelas yang kamu kenal. Nah, dia gimana sih tingkatan belajarnya Ana dari semester 1 terus kemudian ke semester 2 semester 3 yang dipelajari di semester dari tiap-tiap semester tuh kayak gimana sih Ana? Oke, kalau dari aku kemarin semester 1 itu masih tentang garis besar gitu, Kak. Jadi masih kayak introduction to psychology, terus kita Mm-mm. juga belajar tentang sejarah-sejarah ilmuwan-ilmuwan psikologi, terus biologi juga. Terus ada statistikanya juga, Kak. Itu dari semester 1, Mm-mm. terus nanti semester 2 itu semester 2 itu lebih teorinya yang kita pelajari itu lebih banyak, lebih dalam, tapi belum terlalu menjurus. Nah, baru di semester 3 sama di semester 4 itu nanti kita ada penjurusan gitu, Kak, kalau di psikologi. Nah, penjurusannya itu Oh, dibagi jadi 3. Yang pertama itu psikologi sosial, terus educational, terus bio itu psikologi industri dan organisasi. Nah, nanti kita pilih itu ke antara satu ini. Terus kalau di semester 6 itu kan nanti magang. Itu sih Kak kayaknya yang aku tahu. oke. Jadi step-stepnya jelas lah gitu ya Ana ya. Plus Iya, lagi ada yang namanya peminatan lagi gitu. ini Ada peminatan. sosiologi sosial, psikologi sosial, industri sama educational ya. Ada tiga Benar ya. banget Kak. Nah, itu bedanya apa nih Ana? Gitu karena kan kita tahu kalau kita mempelajari karakteristik manusia kan mungkin sebagian teman-teman yang nonton taunya ya karakteristik ya semua orang sama gitu loh. Kenapa harus dibeda-bedain? Nah, kira-kira apa sih bedanya dari penjurusan-penjurusan ini nih, Ana? Oke, jadi yang pertama itu bio. Bio ini psikologi industri dan organisasi. Ini biasanya banyak nih Kak, kayak kalau yang teman-teman aku yang cowok gitu, dia intunya itu Hmm. lebih ke yang bio gitu. Jadi nanti itu kita belajar tentang fokusnya itu lebih ke jenjang kantor-kantor dan perusahaan gitu Kak. Jadi yang mau jadi HR, HRD itu belajarnya bio. Terus yang kedua Oke. itu ada social psychology, itu terjunnya lebih ke masyarakat, ranah-ranah sosial. Jadi nanti bisa kayak di lembaga-lembaga gitu sih Kak. Dan yang terakhir itu ada educational psychology, itu tentang pendidikan anak-anak gitu Kak. Jadi kayak kalau mau guru, dosen itu yang educational itu. Oke. Nah, oh jadi walaupun kita belajar karakteristik manusia, tapi mungkin ini fokusnya adalah cara cara penanganan kali ya. Iya Karena benar. kan kalau kita ngobrol sama industri, cara nanganinnya beda sama ngobrol sama anak-anak sekolah gitu atau sama sosial. Wah, menarik nih, menarik, benar It's benar menarik. banget, Kak. Kamu, eh, aku penasaran nih, kamu udah belajar ini belum sih? Kalau kayak di media sosial kan kita bisa lihat tuh trik psikologi ya yang kalau lagi interview matanya Mhm. mengarah kemana. Nah itu benar nggak sih sebenarnya? Ana Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh. iya sih. Aku belum mempelajari tentang itu sih, Kak. Soalnya itu kayak semester 3 atau Hmm. 4 itu kayaknya. Terus yang bagian bio itu baru. Oh, Ya, tapi mm-mm. kayaknya itu bakalan kita diajarin kok, Kak. Soalnya aku aja udah kayak dapat matkul method of observation and interview gitu. Jadi udah diajarin gitu, Kak, cara interview Mm. orang gitu.
Waduh, aku jadi panik nih. Ntar ketahuan lagi grogi kan, atau lagi mikir atau Enggak kok, Kak. Enggak kok. ngeri ngeri ya kalau kita ngobrol sama psikologi ya. Ntar kebaca semua Jangan. karakteristiknya ya. Aduh, jangan. Enggak kok, Kak. Santai aja, enggak apa-apa. Oke. Oh, iya, enggak. Oke. Nah, kalau Anda sendiri lebih minatnya di mana nih nanti? Kan nanti Anda pasti akan ambil peminatan ya. Kalau Anda sendiri dia lebih sukanya di yang bagian mana? Kalau aku sih sebenarnya masih mikir-mikir tuh Kak kemarin, kayak sempat tanya-tanya juga ke kakak tingkat gitu, yang kira-kira gampang itu apa gitu ya, Hmm. karena kan kalau yang susah tuh nanti pusing gitu kan Kak. Tapi kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih suka yang social psychology. Itu kita tentang individu Oh, di dalam sebuah lingkup sosial gitu Kak. Itu aku kayak tertarik banget itu kalau matkul itu. oke. Jadi kamu lebih suka sosial, Iya, psikologi sosial. Oke, jadi lebih ke mengamati gimana cara sosialisasi gitu ya, iya benar banget. orang-orang yang kurang pergaulan gitu. Nah, oke. Nah, kalau untuk fokusnya sendiri, Ana, kalau fokusnya binus lah ya, kita bilang fokusnya binus. Kalau untuk binus sendiri nih, kira-kira fokusnya apa sih gitu? Untuk setiap mahasiswanya ketika nanti udah lulus gitu, apa yang difokuskan? Apakah binus mau mahasiswanya bisa kayak gini, kayak gitu? Eh, Jadi di psikologi BINUS sendiri, mahasiswanya itu nanti kita dibekali beberapa prinsip psikologi dan penerapannya gitu Kak, agar nantinya kita itu juga mampu gitu berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Contohnya itu secara tidak langsung itu kalau psikologi itu menumbuhkan rasa empati kita Kak. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, terus Mm-mm. bagaimana cara bisa mendengarkan orang lain juga. Dan jujur menurut aku tuh kayak sangat banyak banget gitu Kak benefitnya buat kehidupan sehari-hari tuh kayak bisa banget diaplikasikan gitu Kak. Oke, wah. Berarti lumayan terarah lah ya, Ya. terarah untuk lulusannya jadi apa gitu. Nah, satu lagi nih yang aku cukup penasaran gitu. Kalau kita lulus dari psikologi nih, Ana, itu kira-kira prospek kerjanya kayak gimana sih? Jadi apa sih gitu? Oke, untuk prospek kerja jurusan psikologi sendiri itu ada banyak banget juga Kak cabang ilmunya kan. Tadi aja kayak udah ada 3 Mm-mm. gitu. Apalagi kalau mau Mm-mm. lebih ke ranah kerja itu ada 4 Kak. Satunya itu psikologi klinis. Psikologi Oh. klinis itu yang paling sering didengar tuh Kak kayak jadi psikolog. Nah, jadi kalau mau jadi psikolog itu kita tuh harus lanjut studi S2 profesi baru kita tuh bisa jadi psikolog gitu Kak. Jadi kalau jadi psikolog itu perjalanannya tuh bisa dibilang paling panjang gitu Hmm. daripada kalau kita mau jadi HRD atau yang lain gitu. Terus kalau cabang-cabang ilmu lain itu yang tadi udah aku mention sebelumnya ada psikologi industri, terus nantinya juga ada psikologi pendidikan. Kalau buat teman-teman yang suka tentang anak-anak kecil gitu, itu biasanya suka itu Kak kalau yang psikologi pendidikan. Udah sih Kak kayaknya. Itu aja. Mhm. Oke, nah berarti, oh jadi kalau mau jadi psikolog itu harus ambil S2 lagi ya. Jadi kita Iya, lulus S1 nggak bisa langsung jadi psikolog. iya Oh, nggak bisa. padahal itu sebenarnya salah satu alasan aku dulu karena dulu aku pikir mau jadi psikolog kan. Gitu. Tapi ternyata pas di nanya-nanya, wah S1 belum bisa jadi psikolog. Waduh, ambil S2. Nah, itu kayak agak gimana ya kuliah lagi kan. Jadi aduh Iya, kayaknya mager deh. iya bener 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 banget sih itu Kak. Itu Padahal itu enak sih. nah, tapi itu juga salah satu dilema anak-anak psikologi gitu Kak. Kita Eh, kalau mau lanjut tuh kayak pusing gitu kan. Karena belajarnya lagi itu ya yang Nah, kayaknya kan kita harus nambah sekitar 2 tahunan lagi kan. heeh. Terus jadi kayak ada beban tersendiri sih. Padahal kalau udah jadi psikolog sih dulu aku pikirnya, oh jadi psikolog nih ada pasien konseling ke kita, terus kita bisa kasih masukan, terus mungkin ada orang yang lagi stres atau lagi down gitu kan bisa ngobrol-ngobrol. Apalagi kan di masa pandemi kayak gini nih, Nah, tuh peran psikolog tuh
sangat penting ya di masa pandemi ini. Banyak orang yang tadinya aktivitasnya normal terus tiba-tiba jadi di rumah, terus jadi nggak bisa bebas gitu loh karena kondisi kayak gini. Nah itu psikolog tuh banyak banget nih yang berjasa sebenarnya ya buat Bener banget. memperbaiki mental mental kita. Berarti aku kapan-kapan kalau lagi stres bisa ngobrol nih ya sama Boleh, Aneh ya, ya boleh konseling banget. konseling ya. Ya, boleh banget Kak, boleh banget sambil belajar gitu Kak buat nantinya gitu. Bisa kok Kak kalau Kakak lagi Oh down, iya benar kita benar. sharing gitu boleh. Mm. Boleh, siap siap. Nah, oke Ana, kalau untuk organisasi sendirian nih, organisasi biasa kan tiap-tiap jurusan di BINUS ada yang namanya himpunan, Ana. Untuk psikologi sendiri gimana, Ana? Apakah ada himpunannya tersendiri kah atau gimana? Oke, kalau di jurusan psikologi sendiri ada Kak himpunannya, kita namanya Himsiko, itu juga Hmm. banyak melakukan event-event, Oke. tapi karena online gini jadi banyaknya webinar online dan event-event online gitu sih Kak. Oke. Oh, ada tetap ada himpunan tersendiri ya. Mm-mm. Oke. Oke deh, Ana nih untuk mungkin sebagai yang terakhir untuk episode hari ini, Ana boleh nggak sih kasih saran ya, saran dan masukan ke teman-teman semua, mungkin yang mau masuk psikologi atau masih bingung mau ambil jurusan apa gitu. Kenapa sih harus teman-teman ini harus ambil psikologi dan kenapa sih harus kuliah di BINUS gitu? Mungkin masukan Ana nih sangat ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua. Oke, jadi kalau saran sendiri sih, kalau Mas mau memilih jurusan di jenjang kuliah itu kayaknya kita itu harus mengenal diri itu lebih dalam gitu ya, karena kan banyak juga kejadian kayak orang-orang yang dia salah jurusan gitu. Nah, itu kan bikin panjang gitu ya Kak ceritanya. Jadi kalau bisa sih saran dari aku, kalau mau pilih jurusan apa, lebih baik itu kayak mengenali dulu potensi diri, terus tahu minat bakat, terus kalau emang benar-benar teman-teman suka tentang psikologi nih, teman-teman suka tentang kesehatan mental gitu, itu harus diseriusin juga soalnya kuliah psikologi itu juga lumayan gitu Kak, lumayan lumayan mikir gitu. Terus Mikir. terus menurut aku kalau di BINUS itu salah satu benefit-nya itu tadi karena ada magangnya itu sih, Kak. Karena kalau teman-teman aku di univ lain itu mereka benar-benar cuman kayak melajari itu teori doang dan itu kayak panjang banget gitu, Kak. Kan bosen juga ya kalau Iya, kalau kita iya. tuh nanti kalau kita nanti ke depannya nggak pernah tahu tentang magang itu apa kan jadi kayak kurang juga gitu, Kak. Gitu sih. Oke. Nah, memang benar ya psikologi itu kalau kita praktek langsung tuh kayak ada Iya. yang kurang ya. Kak. Ibarat makan mie nggak ada telurnya ya. Nah, bener banget, Kak. Kurang nasinya Karena gitu. teori-teori bener. Oh kurang nasi. Karena teori-teori terus tuh kita nanti pas benar-benar terjun ke industri jadi oh ini harus yang mana ya kan cuma tahu teori dong nggak tahu prakteknya nggak tahu ngambil keputusannya kayak gimana nah itu penting banget sebenarnya. Iya, bener banget, Kak. Oke deh. Oke, siap Ana. Nah, Ana sebelumnya thank you banget ya Ana ya sudah menyempatkan diri untuk join dan sharing di sesi Bikes episode kali ini. Sukses terus Ana buat kuliahnya. Semangat terus untuk berapa tahun lagi? Untuk sekitar 3 tahun lagi. Iya. 3 tahun lagi. Masih perjalanan yang cukup panjang Iya. ya. Oke, semoga tahun depan pandemi segera berlalu ya biar Anda bisa Amin. coba ini kuliah langsung di kampus ketemu teman-teman di kelas itu kan harusnya punya suasana yang lebih berbeda. Mhm. Oke. Oke, thank you sekali lagi Anda buat sharingnya. Nah, thank you juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Dan jangan lupa juga untuk terus selalu menyaksikan Biggest episode-episode selanjutnya karena kita pastinya akan selalu menghadirkan bintang tamu dari jurusan-jurusan terbaik dan jurusan favorit yang ada di BINUS University. Oke, kalau begitu sampai jumpa di Biggest episode selanjutnya dan bye-bye.